البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Pada ikhwah, kita masih dalam lanjutan dari beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini. Beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini. Babnya apa kemarin? Hah? Apa babnya? Babu bayan fadli tauhid wa ma yukaffaru minat dzunub. Dan bab sebelumnya juga terkait dengan bab ini, sebagaimana dalam fawaid yang telah kita dengarkan tadi. Baik. Qala al-muallifu al-musannif Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah taala, as-sabi'atu, yang ketujuh. Dan ini masalah yang ketujuh yang dikandung oleh bab ini. At-tanbihu lis-syarti fi hadis Itban. Tanbih, perhatian yang harus kita ambil untuk syarat, yakni syarat la ilaha illallah menjadi bermanfaat bagi yang mengatakannya, yang ada dalam hadisnya Itban radhiyallahu anhu. Nomor satu, lihat dalam catatan kaki, huwa qauluhu, huwa kembali kepada syarat. Huwa kembali kepada syarat-syarat tersebut adalah yabtagi biha wajhallah. Mengucapkan kalimat ini, kalimat tauhid, yabtagi biha, dia mengucapkan dengan kalimat itu untuk mencari wajah Allah Ta'ala. Maknanya ikhlas. Dan ikhlas adalah lawan daripada syirik. Faman qalaha yabtagi biha wajah Allah la budda ay ya'mala terus wa yukhlisa amalahu. Dan barang siapa yang mengucapkan kalimat tersebut dengan niat untuk mencari, dengan kalimat tersebut untuk mencari wajah Allah, harus beramal dan memurnikan amalannya. Yukhlisa amalahu. Dan makna yukhlis ini apa? Meninggalkan syirik yang telah kita lewati, katsirihi wa qalilihi, kabirihi wa saghirihi, baik itu yang banyak atau yang sedikit, baik itu syirik akbar atau syirik asghar, semuanya harus seorang itu memurnikan amalnya dari kesyirikan tersebut. Maka seorang hamba tertuntut untuk senantiasa dalam kondisi terjaga, enggak boleh lengah. Harus terkondisikan dalam situasi memiliki keikhlasan dalam semua amalannya. Ya kan? harus memiliki kewaspadaan
Maka itu memiliki usaha. Di antaranya adalah menghidupkan waktunya untuk senantiasa mempelajari tauhid, baca Al-Quran, juga upaya untuk memahami tentang isinya. Dan dari awal sampai akhir Al-Quran adalah memuat tentang masalah tauhid. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya seorang itu mengenal bahasa Arab, bahasa Al-Quran, yang di situ semua kebutuhan agamanya nggak akan lepas daripada apa yang ada dalam Al-Quran dari awal sampai akhir. Maka memilikilah usaha untuk mengenal bahasa Arab. Bagi yang mungkin merasa berat, minimal harus menghadirkan dirinya dalam daras seperti ini. Bagi yang merasa berat untuk mempelajari kalimat tersebut, kalimat Arab, paling enggak menghadirkan dirinya dalam majelis mempelajari tauhid. Dari situ dia telah berusaha untuk menghidupkan hatinya, terkondisikan dalam mengenal tauhid hari demi hari. Ketika disebutkan syirik dia membenci. Ketika disebutkan tauhid dia senang. Di mana bahwasanya dia termasuk memiliki usaha besar dalam membebaskan dirinya dari perangkap syirik yang sangat banyak. Perangkap tersebut dalam perkara syirik, bahkan banyak manusia yang kadang kita jumpai melalaikan perkara tersebut, sehingga kesyirikan merata di mana-mana, ya kan? Wabah syirik merata di mana-mana. Wabah syirik merata di mana-mana. Sangat sedikit sekali orang yang memperingatkan syirik tadi dengan segi yang benar. Dengan segi yang benar dari kandungan Al-Quran dan Sunnah di atas pemahaman yang benar. Ini sangat minim. Kita dapati di zaman yang sekarang ini kita berada di dalamnya, yang penuh dengan banyak syubhat, kerancuan dalam memahami tauhid, kerancuan dalam memahami syirik. Kadang kita mendapat seorang yang mungkin berkhutbah hari demi hari dari tahun ke tahun sampai rambutnya putih, tapi enggak mengenal syirik yang benar, enggak mengenal tauhid yang benar. Bahkan perkara-perkara yang menjadikan lemahnya tauhid juga enggak mengenal. Mengumandangkan suara takwa, tapi enggak kenal apa itu takwa yang dituntut oleh Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman yang benar. Itulah yang harus dipahami. Labudda ya'mala wa yukhlisa amalahu. Harus beramal. Beramal bukan berarti bersedekah, ya kan? Yang dikenal oleh banyak orang katanya amal maksudnya apa? Sedekah dengan harta. Tapi adalah lebih daripada itu. Beramal dengan badan kita, dengan lisan kita, dengan hati kita, dengan harta kita, untuk kemurnian tauhid. Qala rahimahullah ta'ala as-saminatu, yang ke-8 dari fawaid ataupun masail, masalah-masalah yang dikandung oleh bab ini. Qaulul anbiya'i yahtajuna litambi ala fadli la ilaha illallah. Istimewa dari hadis apa ini? Hadisnya Musa. Istimewa min hadisi Musa alaihissalam. Ya kan? Keberadaan para nabi, mereka butuh untuk tambah untuk diberikan perhatian tentang keutamaan la ilaha illallah. Terus bagaimana kita? Kita adalah tabaun lahum. Kita mengikuti mereka dalam butuhnya perkara ini. Ini menunjukkan bahwasanya kalimat ini memiliki keutamaan yang besar, yang kita semuanya butuh untuk mengetahui keutamaan tersebut. Tentunya dengan pemahaman yang benar dalam mengetahui keutamaan la ilaha illallah. Dan bagaimana pengamalan tentang kalimat ini telah kita sebutkan, telah kita lewati penyebutannya berkali-kali, bukan sekedar diucapkan dengan lisan saja, dengan digoyang-goyangkan kepalanya, dengan teriak-teriak, diiringi dengan tabuhan musik,
Bukan itu. Itu bukan untuk mengatur tentang kalimat ini memiliki keutamaan. Tapi akan disebutkan juga telah lewat penyebutannya berkali-kali tentang keutamaan tersebut. Ya kan? Qala ta'ala atas ayat ke-9 dari masalah-masalah yang dikandung oleh bab ini at-tambihu lirujhaniha. Adanya perhatian untuk beratnya kalimat ini lebih berat daripada seluruh makhluk. Bijami'il makhluqat. Kalimat ini kalau ditaruh dalam khiffah, dalam khiffah, neraca timbangan, dia lebih berat daripada seluruh makhlukat. Seluruh makhluk, dan dari langit-langit yang ada 7 dan para penghuninya. Bumi yang ada 7 dan juga para penghuninya masih berat kalimat la ilaha illallah. Ya kan? Memiliki sifat berat seperti ini bukan enteng untuk sekedar diucapkan. Maka dikatakan oleh beliau di sini ma'anna katsiran mimman yaquluha yakhiffu mizanuhu. Bersamaan dengan itu tentang beratnya kalimat la ilaha illallah, bersama dengan itu banyak dari kalangan orang yang mengucapkan kalimat tersebut timbangannya ringan. Li'anna qawlahu laysa biwasil kamal wala ya'mal bi muqtadaha. Karena dia berkata tidak di atas segi yang sempurna dan tidak beramal, tidak menerapkan tuntutan kalimat tersebut sehingga timbangannya ringan. Jadi sebab keringanan timbangannya walaupun dia mengucapkannya, berkata tidak di atas segi yang sempurna dan juga tidak beramal dengan tuntutan kalimat tersebut. Nah, di antaranya perkara-perkara maksiat juga melemahkan timbangan. Karena maksiat termasuk melemahkan tauhid. Nah, dan betapa banyak al-ma'asi, betapa banyak muhdatsat yang ini sekarang merebah di mana-mana. Nasallallahu as-salama wal afiyah. Al-ashiratu yang ke-10 dari kandungan masalah bab ini. Yang ke-10 dari masalah-masalah yang dikandung oleh bab kita ini an-nassu ala anal aradin sab'un kas-samawat. Nas yakni ketentuan, kepastian bahwasanya bumi-bumi juga 7 seperti langit-langit juga ada 7. Itu namanya nas. Apa nasnya apa? Kepastian ta'yin. Nas itu dalam bahasa mananya ta'yin, kepastian, ketentuan bahwasanya bumi-bumi ini adalah bilangannya juga 7 lapis sebagaimana langit juga demikian 7 lapis. Betapa beratnya bumi 7 dan langit 7. Tapi dalam timbangan kalimat la ilaha illallah lebih berat. Maka kalau itu perhatikan, tauhid ini benar-benar istimewa. Benar-benar istimewa. Mempelajari tentang makna la ilaha illallah dengan segi yang benar benar-benar ilmu yang istimewa. Nah, kita dapati banyak kaum muslimin tidak mengatur tentang keistimewaan kalimat ini sehingga mereka menganggap perkara tersebut remeh. Belajar tauhid dengan segi yang benar remeh. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari kecil sampai dewasa, dewasa sampai tua. Kita dapati kaum muslimin di atas kebodohan tentang tauhid yang benar. Bahkan dari kecil sampai tua banyak terlibat dalam masalah syirik. Syirik asghar, syirik akbar, terlibat dalam masalah muhdatsat dari kecil sampai tua, bahkan terlibat sampai kematiannya disambut dengan ritual-ritual syirik, ritual muhdatsat. Dikarenakan apa? Kadang sisi teledornya seorang tidak memberikan
pengertian kepada keluarganya dengan pengertian yang sebenarnya tentang orang yang meninggal dunia. Sehingga dia merasa senang jika nanti setelah meninggalnya disambut dengan kesyirikan, disambut dengan bid'ah. Nah, ini termasuk taksir. Benar-benar sifat kurang yang harus dipenuhi oleh seseorang ketika dia masih hidup. Maka itu sebagai wasiat, ya kan? Seorang tua ataupun orang yang mengetahui tentang kebenaran maka harus benar-benar bersuara. Bersuara yang lantang biar nanti kehidupannya dari awal sampai mati dia terkondisikan di atas sunnah, juga disambut di atas sunnah dan yang semisalnya. Maka beruntunglah bagi seorang muwahhid hidup di lingkungan ahli tauhid, ada di mahari hidupnya disirami dengan pemahaman tauhid yang benar sampai akhir hayatnya, dalam acara penguburannya, dalam acara kematiannya, acara-acara yang syar'i demi kemurnian tauhid. Kalau enggak, kita lihat banyaknya manusia dari kecil sampai tua terlibat dan dilibatkan dalam masalah perkara-perkara yang berlawanan dan benturan dan minimal mengurangi keutamaan tauhid. Al-hadiyata asyrah, yang ke-11 dari kandungan bab ini, anna lahunna ummaron. Anna lahunna, bahwasanya sesungguhnya bagi mereka bumi yang ada 7, langit yang ada 7, ada penghuninya. Ummar yakni sukan. Sukan, sakin, jamaknya sukan, penghuni. Mislul malaikat, seperti para malaikat. Coba, seperti para malaikat. Bukan berarti kemudian langit 2, langit 3, langit 4, langit 7, langit 6, langit 5, langit 7, langit 5, langit 6, 7. Kemudian di sana ada bermaksud 1, 2, 3 sampai 7. Nah, ada ayam berkokok 1, 2 sampai 7. Semuanya melihat Allah. Harus. Ya kan? Sana ada kuburannya bermaksud 1, 2 sampai 7. Harus. Umar penghuninya menasukan sebelum malaikat. Tsaniyat asyra, yang ke-12, isbatus sifat khilafan lil as'ariyah. Dalam hadis, dalam bab ini ada penetapan sifat, yakni sifat bagi Allah Azza wa Jalla. Yang diingkari oleh Asy'ariyah adalah diantaranya wajah. Diantaranya adalah wajah bagi Allah, yabtagi bidzalika wajh Allah. Nah, mereka mengingkari sifat wajah yang mereka rata-rata mengembalikan kepada zat. Kepada zat. Nah, jadi isbat sifat. Ini sebagai bukti bahwasanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah seorang yang sunni salafi, menerapkan sifat sebagaimana datangnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Kenapa beliau tidak bergelut dalam membicarakan masalah sifat sebagaimana zaman Ibnu Taimiyah, zaman Ibnu Qayyim? Karena kebutuhan di hari itu dalam dakwahnya beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah perkara yang terfokuskan dalam masalah syirkiyat, baik itu dalam masalah syirik terkait dengan kuburan, dengan benda-benda mati dan semisal, itu yang paling terbanyak. Sehingga yang beliau serbu, yang beliau geluti, yang beliau perangi adalah perkara-perkara ini. Tapi enggak lupa tentang menyebutkan poin-poin penting tentang masalah isbatu, penetapan sifat bagi Allah azza khilafan lil as'ariyah. Wa hadhihi sifat laisa minal mutasabih. Sifat itu bukan termasuk dari perkara yang mutasyabih. Penetapan sifat, yakni wajah, nggak boleh kemudian diklaim terus perkara yang samar, yang harus didiamkan. Tidak. Bukan perkara yang gamblang. Allah punya wajah, kita punya wajah. Tapi wajah kita dengan wajah Allah adalah berbeda hay'ah, berbeda sifat wajah. Ya kan, berbeda sifat wajah. Dzul jalali wal ikram.
Wajah bagi Allah dalam memiliki jalal, memiliki ikram. Kadang wajahnya makhluk enggak ada jalal, enggak ada ikram. Sama-sama punya wajah. Ini sifat wajah yang terkandung dalam hadis apa? Yabtaghi bidzalika wajah Allah. Dan juga sifat ulu, sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Salisata asyra yang ke-13 dari kandungan bab ini, annaka, sesungguhnya engkau, idza arafta, jika engkau mengetahui hadis Anas, hadisnya Anas, arafta, engkau mengetahui pula inna qaulahu bi hadis Itban, bahwasanya perkataan beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya Itban, fa innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah innahu tarkus syirik laisa qaulaha bil lisan. Dalam hadis Itban yang berbunyi innallaha wa innal makasnya Allah mengharamkan atas neraka terhadap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika, dalam keadaan dia mencari dalam ucapan tersebut wajah Allah, bahwasanya tuntutan kalimatnya adalah tarkus syirik. Yabtaghi bidzalika wajh Allah adalah meninggalkan syirik, bukan cuma mengucapkannya dengan lisan, laisa qaulaha bil lisan faqat. Nah, jadi harama 'alan nari man qala la yaqulu tahrimul khulud la tahrimud dukhul. Tahrimul khulud haramnya kekal di sana, bukan haramnya masuk. Artinya li'anna ahlul kaba'ir qad yakunu qad yakunu apa? Kadang ahlul kaba'ir, kadang apa? Dia ini dalam ancaman. Adakhlun nar al-hasabi dunubihim. Jadi khuludnya itu ada enggak ada khulud. Tapi masuk, bisa jadi masuk. Karena itu. Bisa juga seorang itu masuk karena memiliki dosa besar, kadang enggak diampuni oleh Allah Taala, maka disiksa dulu. Ini haknya Allah Ta'ala. Itu tahta masyiatillah ta'ala, dibawa ke hendaknya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka itu jangan meremehkan dosa besar. Jangan meremehkan dosa besar, sehingga ahlul ilm menulis kitabul kabair. Menulis kitabul kabair yang dinisbatkan kepada Imam siapa? Kitabul kabair. Saya ingat Zahabi rahimahullah ta'ala. Kitab tersebut dinasabkan kepada penulisnya, yaitu Al-Imam Az-Zahabi. Nah, dosa-dosa besar di situ dimuat banyak sekali. Di antaranya adalah perkara yang sekarang ini digampangkan oleh banyak kaum muslimin, yaitu apa? Gambar bernyawa. Gambar bernyawa ini termasuk dimuat dalam Kitabul Kabair. Dan memang benar, gambar bernyawa termasuk dosa besar. Kenapa? Karena Rasulullah melaknatnya. La'anallahu sahibah hadis surah. Suka termasuk Rasulullah marah-marah terhadap hal gambar dan semisalnya. Ini banyak diremehkan. Karena kepentingan-kepentingan yang tidak harus orang itu menggambar makhluk bernyawa. Nyembelih kambing, makan kambing, tabarruat, sumbangan-sumbangan, nanti makannya digambar sebagai bukti. Kadang-kadang apa? Nah, kalau takut gambarnya haram, maka gambar dagingnya saja. Ini disinggung sama saya mobil sambil diketawakan. Ini adalah amalannya hizbiyin. Nah itu. Ini jangan dirusak ini. Mundur sana sedikit, mundur. Ini biar nggak goyang-goyang. Mundur sedikit. Dan itu ya ikhwah. Ana kunna laisa qaulaha bilisan faqat atau laisa qauluha bilisan faqat. Jadi laisa la ilaha illallah qaulaha bilisan faqat.
Baik, silakan. Qala rahmatullah arabi'ata asyra. Yang ke-14 dari masalah dalam bab ini, ta'ammal, ini fi'il amr. Ta'ammal itu fi'il amr, perhatikan. Al-jam'a, penggabungan. Baina kauni Isa wa Muhammadin abdai lahi wa rasulaihi. Perhatikan penggabungan antara keberadaan Isa dan Muhammad alaihi wassalam. Mereka berdua adalah keduanya hamba Allah dan keduanya adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan Rob, tapi marbub. Bukan ilah, ya kan? Tapi abid. Apa itu? Abdun, keduanya abdun. Jadi bukanlah Rob, maka nggak boleh diibadahi. Isa nggak boleh dipanggil seperti orang-orang Nasara. Ketika berdoa kepada Allah, mereka bilangnya apa? Tuhan anak, Tuhan ibu, Tuhan Allah. Nah, kenapa dipanggil? Apakah Isa pencipta? Apakah Isa memberi rezeki? Jawab mereka tidak. Tapi Allah memberikan keistimewaan terhadap Isa dan ibunya. Sehingga kita kepanggil pada Tuhan Allah, kita harus melalui perantara Tuhan anak sama Tuhan ibu. Ini pernah saya tanyakan langsung kepada orang Kristen di Medan tahun 99. Kenapa kalian kalau memanggil doa kepada Tuhan Allah kok digandengkan Isa sama Maria? Nah, itu karena Tuhan Allah telah memberikan keistimewaan terhadap, ya kan, Yesus sama Bunda Maria. Sama dengan orang yang mengaku Islam. Kenapa enggak langsung berdoa kepada Allah? Kenapa melalui Nabi Muhammad dipanggil dan semisalnya, diklaim sebagai penyembuh badan, obat hati dan semisalnya? Kenapa? Karena Allah memberikan khususan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, keutamaan seperti itu. Kenapa harus memanggil wali? Ya karena menurut mereka orang-orang yang mengaku Islam, karena wali diberikan keutamaan. Kita ini orang-orang punya dosa, langsung kepada Allah khawatir enggak nyambung. Maka perlu perantara. Perlu perantara. Nah, yo, lek wong belajar kok dolanan. Itu omongnya hari-hari kalau belajar itu dengarkan. Gue mainan, gue apa, gue kelereng, gue layangan, gue perahu-perahunan. Kalian itu. Nah, inilah yang perlu diberikan perhatian. Walaupun menurut mereka katanya kok keras sekali, bukan keras. Ya kan, agama ini tidak keras. Agama ini adalah agama yang luwes. Agama yang samha. Hanifiyah samha. Agama tauhid yang luwes. Syirik dikatakan syirik, tauhid dikatakan tauhid, bid'ah dikatakan bid'ah, pelanggaran dikatakan pelanggaran. Itu luwes. Mahfum? Tidak dikurangi, tidak ditambahi. Kita tidak layak untuk diikuti. Kita cuma mengajak untuk mencari ilmu. Nahnu lasna ahlan li ayyut taba. Kita bukan orang yang berhak untuk diikuti. Ya kan? Anak sendiri tidak ridho tentang jiwa kita dengan jiwa saya. Enggak ridho dalam arti enggak puas dengan jiwa yang sekarang kita lewati, banyak kekurangan dalam mengamalkan din. Bagaimana kita mau diikuti? Tidak. Tapi kita ajak untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Nah, bukan untuk mengikuti diri kita. Maka itu ilmu yang kita kampanyekan adalah kalamnya Ahlul Ilm, penjelasan untuk Al-Quran dan Sunnah. Tamal makani. Al-Khamisul Asra yang ke-15.
Ma'rifat ikhtisas Isa bikaunihi kalimat Allah. Mengenal kekhususan untuk Isa alaihissalam, bahwasanya beliau bikaunihi, kaunnya, wujudnya beliau dengan kalimat Allah. Bikaunihi, dengan wujudnya dengan kalimat Allah. Ya kan? Dia bukan kalimat, tapi dia adalah maujudun bi kalimatillah, dengan kun. Dia bukan kalimat Allah, Isa bukan kalimatullah, bukan kalimatnya, tapi apa? Jadinya dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala, dengan kun. Fakana Isa alaihissalam. Maka jadilah Isa alaihissalam dengan ucapan Allah kun. Jadilah engkau, maka jadilah Isa. Ini khusus. Ini khusus bagi Isa alaihissalam. Ini ikhtisas. Mahfum? Sadisatu asra, yang ke-16 dari kandungan bab ini, ma'rifatu kaunihi ruhan minhu kainun. Mahfum min Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruhan minhu, termasuk roh dari arwah. Allah yang menciptakan Isa alaihissalam. Ruhun minal arwah, termasuk roh daripada roh-roh yang lain, makhluk. Isa adalah makhluk. Ini menunjukkan tentang kekhususan Isa alaihissalam, disebutkan secara khusus. Betapa besarnya keberadaan Isa alaihissalam, tapi diselewengkan oleh orang-orang Nasara. Diselewengkan dari haknya yang murni. Seorang hamba. Demikian juga keberadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keberadaan para ahlul ilm. Para ulama juga banyak orang yang menyelewengkannya, sehingga apa datang dari mereka semuanya kadang tanpa dilihat sisi rajih dan marjuhnya. Yang penting ada ulamanya. Sampai acara-acara muhdasat dalam acara kematian, yang penting ada ulamanya. Doanya kiriman pahala nyampe, sehingga nggak jadi bid'ah, nggak jadi muhdasat. Bahkan selama ada ulama yang muliakan, harus didiamkan, nggak boleh diingkari. Seakan-akan bahwasanya agama ini adalah agama yang diwakilkan kepada ahlul ilm, tanpa syarat, tanpa batas. Tidak, tetapi ada kawaidnya. Maka kita disuruh mempelajari tentang ilmu yang terkait dengan mengenal bid'ah. Dan ilmu tersebut diantaranya seperti kitabnya Al-Imam Syatibi, Al-I'tisam. Dan juga ada kitab khusus dalam Sahih Bukhari, Kitabul I'tisam. Kitabul I'tisam dalam Sahih Bukhari tadi adalah kitab yang terkait dengan agar seorang itu memiliki benar-benar ikatan kuat dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-I'tisam Al-Bukhari, dan kitabnya Sahih Bukhari ada bab Kitabul I'tisam. Ada kitab khusus yang ditulis Al-I'tisam Syatibi. Dan dari kitab tersebut ahlul ilm terus dari zaman ke zaman sampai hari kita ini mengajarkan kitab tersebut, mewasiatkan agar dipelajari dengan semestinya, dan juga enggak luput dengan minta bantuan terhadap syarahnya ahlul ilm dalam perkara ini. Qala al-Ta'ala sabi'at asra, yang ke-17, ma'rifatu fadlil iman bil jannah wan nar, min hadis Ubadah wa min al-As. Apa bin Samit mengenal keutamaan beriman dengan surga dan neraka. Berarti ada surga dan neraka, berarti iman dengan hari kematian, ada hari kebangkitan, ada hari perhitungan. Karena itu maka butuh persiapan, butuh bekal, butuh bekal untuk hari yang akan kita lewati setelah di alam kubur. Butuh bekal, dan bekal adalah di dunia ini. Di dunia ini bekal. Di antaranya adalah kumpul dalam mencari ilmu, termasuk bekal. Kumpul dalam majelis, baik di masjid ataupun di rumah atau di luar masjid, sesuai dengan keutamaan masing-masing dari sisi waktu. Ya kan?
Ini adalah termasuk bekal untuk menggapai hidup nanti di akhirat. Bagaimana yang kita lewati? Mudah-mudahan aja Allah memberikan keselamatan bagi kita dari hidup sampai meninggal, sampai nanti dibangkitkan. Itu mengenal tentang iman dengan surga dan neraka. Keduanya sudah disediakan bagi masing-masing penghuninya. Kita minta kepada Allah semoga saya selamat di awal kali sampai terakhir, jangan melewati neraka. Dan tahu kita bara api yang sangat sedikit panasnya, segitu pula lagi api neraka yang berlipat-lipat ganda. Maka nggak boleh diremehkan. Dan ini bukan kemudian menakut-nakuti orang dari neraka seperti pemahamannya khabar, tidak. Kita nggak boleh melampaui batas, ya kan? Kita upaya untuk mengikuti batasan syar'i sesuai dengan kandungan Al-Quran dan Sunnah. Anak-anak kita senangkan dengan surga. Kita senangkan dengan amalan untuk menuju surga. Bukan kok mengumbar waktu, mengumbar kesempatan, khususnya di hari kita ini, bulan Agustus. Betapa banyak manusia yang ramai-ramai menyambut muhdasat Agustusan berupa olahraga bermacam-macam. Para penguasa nggak punya malu untuk menyuarakan muhdasat agar rakyatnya menghidupkan muhdasat tersebut. Nah, ini yang dudukan yang remeh, tukang pengumuman aja nggak punya malu. Dikiranya sudah suatu keutamaan yang lebih daripada salat 5 waktu. Sehingga kita dapati, ya kan, berlomba-lomba dalam meramaikan muhdasat dari muqaddimah sampai nanti titik terakhir. Mudah saja suara ini dengar sebagian mereka, kemudian mereka mengambil perhatian. Kita cuma muter secara murni, luput dari luput hati, agar perkara ini diperhitungkan matang-matang demi kebaikan dunia dan akhiratnya bagi masing-masing manusia yang mengaku muslim. Baik, yang akunna. Thaminat asyara, ya. Yang ke-18, ma'rifatu qawlihi ala ma kana minal amal. Allah masukkan surga beberapa orang yang menggunakan kalimat tersebut, beberapa orang yang iman dengan beberapa kalimat tersebut, dengan perkara tersebut, masuk ke surga ala ma kana minal amal. yakni in kana fi amalihi ghairu salih, ay fihi kabair atau sagair, yani ala hasabi amalan fatakunu martabatu tafawud ala hasabi amalihi. Jadi seorang yang masuk surga itu sesuai dengan kadar amalannya. Tingkatannya pun sesuai dengan kadar amalannya. Maknanya penghuni surga itu bertingkat-tingkat. Ada sisi perbandingan, ada sisi perbedaan tingkatnya. Maka seorang hamba, ya kan, sebagaimana dalam perkara dunianya menjadikan apa yang mungkin menjadi maksimal yang paling bagus. Nah kalau itu amalan di akhirat, maka juga upayakan lebih akmal, lebih sempurna. Perkara dunia kadang bikin sesuatu berupa makanan, berupa pakaian, berupa tempat tinggal sebagus mungkin, sebaik mungkin, tapi dalam perkara amal untuk akhirat kadang tidak peduli di atas bid'ah, di atas maksiat, di atas syirik. Ini perkara yang terbalik. Memang rumah di dunia ini cuma sementara. Setelah itu meninggal ditempati orang lain. Orang lain nanti untuk berbuat baik atau jelek kita nggak bisa mempertanggungjawabkan. Ya kan? Tapi untuk amalan akhiratnya, ini kadang seorang nggak peduli. Di atas sunnah, di atas bid'ah, di atas syirik, ini kadang nggak peduli. Ini yang banyak. Nah kalau itu dunia ini menggiurkan. Dunia adalah menggiurkan. Karena menggiurkan, maka itu sebagai ujian. Semoga kita diberi keselamatan oleh Allah Ta'ala dalam perkara yang menggiurkan ini. Maka perlu adanya apa? Ta'awun syar'i. Ta'awun syar'i saling bantu dalam perkara amalan yang syar'i, dan antara wujudnya taklim, ajar mengajar, bantu membantu, bahu membahu. Liyun begitu saatin min
saatih, agar seorang itu yang memiliki keluasan menafkahkan, membelanjakan keluasaannya pada perkara yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi saudaranya. Maka kita sisakan waktu, walaupun sedikit, kita lewati hari demi hari untuk mengemban dakwah ini. Semoga kita diberi kesabaran oleh Allah Ta'ala sampai akhir dunia ini. Semoga dakwah ini langgeng sampai akhir umurnya dunia ini. Sambung. Baik, atas asra yang ke-19, ma'rifatu annal mizana lahu kifatani. Pencetakan yang mungkin enggak ada lahunya, tolong dibenahi. Ada enggak ada lahunya? Semuanya ada. Baik. Mengenal bahwasanya mizan memiliki dua kifah, dua neraca. Kifah dengan tasdid paknya musaddada kifah. Mengenal bahwasanya timbangan itu memiliki dua neraca. Maka beruntunglah bagi para sahabat, bagi pemuda. Dari kecil masih umur dini disenangkan dengan masjid. Senangkan dengan hidup ikhlas. Ya kan? Tidak mencari kepentingan dunia melulu. Dunia enggak bisa kita tinggalkan. Kita butuh. Perkara dunia kita enggak bisa tinggalkan. Peradaban dunia kita butuh. Tapi jangan sampai kita melalaikan perkara yang penting daripada itu. Mengenal bahwasanya mizan memiliki dua kifah. Kita nggak mungkin akan mengingkari hal ini. Bagaimana dunia segini tebalnya, terus seberapa besar timbangannya, berapa neracanya. Dunia ada ini, langit ada 7, bumi ada 7. Terus timbangannya siapa? Berapa kali dunia ini? Ya kan? Ini yang bicara adalah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal hadis qudsi, Allah Ta'ala yang berbicara. Ya kan? Dialah yang menjadikan dunia dan isinya. Dia juga yang menjadikan mizan, menjadi makhluk. Maka Allah yang lebih tahu. Ya kan? Kita bukan menggunakan akal kita melulu, tapi kita lihat siapa yang menciptakan timbangan itu. Allah yang menciptakannya. Ya kan? Maka kita nggak bisa mengingkarinya. Ya benar memang. Timbangan punya dua kifah yang bisa menimbang apa? Dunia dan isinya yang tebalnya 7 kali, langit 7 kali, bumi 7 kali bersama penghuninya. Terus apa gede ini? Ya kan? Kita yakin bahwa itu ada. Paham ini? Kita kan ada. Kenapa? Karena kita beriman dengan Allah Ta'ala. Kita beriman dengan apa yang Allah kabarkan. Maka benar-benar ini adalah ada, bukan sekedar apa cerita dongeng belaka. Qala al-Isrun ma'rifatu dzikril wajh. Ma'rifatu dzikril wajh min hadisi yaqtaq bidzalika wajh Allah. Nah, ini termasuk belajar tentang sifat Allah Azza wa Jalla. Kita akui bahwa Allah memiliki wajah. Yang wajah Allah memiliki sifat. Apa sifat wajah Allah? Dzul jalali wal ikram. Maya pekawat surab bika Dzul jalali wal ikram. Dzul jalal tadi ini kembali kepada wajah. Wajah tadi wajahnya Allah memiliki wajah, wajah memiliki sifat. Allah memiliki sifat yang berupa wajah, wajahnya memiliki sifat, sifatnya adalah dua, jalal sama ikram. Dalam ayat ini. Jadi wajahnya memiliki sifat jalal, kemuliaan, dan ikram sama saja. Ini kemuliaan, keagungan dan kemuliaan bagi wajah Allah Azza wa Jalla. Wajah yang hakiki, wajah yang sebenarnya. Makhluk juga punya wajah. Bahkan bumi punya wajah. Apa? Nah, ini wajah bumi. Wajhul ard, muka bumi. Nah, maka itu wajah cuma sama namanya, tapi hakikatnya adalah berbeda. Maka nggak boleh seorang itu mengingkari tentang wajah Allah menjadi makna zat. Yang mereka maunya menafsirkan, tapi bukan tafsir, tapi apa? Taktil, peniadaan, pengingkaran. Maka di sini perlu diberikan tampil. Kenapa? Untuk mengagungkan Allah dengan menetapkan sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Rasulullah dalam sunnah yang sahihah.
Itulah maknanya Pak, belajar tauhid, mengesahkan Allah dalam sifat-sifatnya, mengesahkan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, mengesahkan Allah dalam zatnya, Maha Esa dari seluruhnya. Nah, Maha Esa dalam sifatnya. Nggak boleh kita kesamakan, nggak boleh kita terkesan. Wajah Allah seperti wajahnya makhluk. Akhirnya karena nggak boleh kesan itu maka lari dari penetapan wajah bagi Allah sehingga diganti dengan zat Allah dan yang semisalnya. Ini namanya bukan tafsir yang benar tapi adalah taktil, peniadaan. Maka dikatakan mu'attilah. Pelakunya dikatakan mu'attilah. Kelompoknya mu'attilah. Nah, di situ banyak ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Secara umum mereka adalah disebut dengan Jahmiyah. Kenapa? Karena nisbat dari pengingkaran sifat. Maka lawannya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam menetapkan sifat ini. Ini penting. Demi keagungan bagi Allah Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Itulah pelajaran tauhid yang intinya adalah mengagungkan Allah dengan segi yang benar. Sisi yang benar, tidak ada sisi pengurangan sama sekali. Semoga saja beberapa bab tadi yang dikandung dalam bab ini menjadikan pelajaran bagi kita yang terbaik untuk menuju yang lebih baik lagi di lanjutan bab-bab yang akan kita